Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sekarizu dengan pembahasan topik nyamuk seperti itu. Nyamuk ini memang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari kita, di rumah, di sekolah, di kantor, di jalan, dan banyak tempat lainnya. Dan nyamuk ini biasanya sering kita temui pada tempat-tempat yang lembab seperti itu. Nah, tapi orang sering menganggap bahwa nyamuk ini sepele, ya, hanya makhluk yang sekedar menggigit. Padahal pada nyamuk ini dia membawa berbagai penyakit yang mematikan. Semisal yang sering kita tahu adalah DBD yang biasa dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Nah, serta nyamuk ini juga memiliki fase-fase pertumbuhan tertentu. Apa saja fase-fase itu? Mari kita lihat. Fase nyamuk itu seperti ini ya, siklus hidup nyamuk. Kita mulai dari yang dewasa terlebih dahulu. Dewasa akan bertelur dan menaruh telurnya di dalam air. Ini kan yang bagian putih ini dia adalah bagian di mana dia di udara ya. Sedangkan yang bagian yang biru ini dia berada di air gitu. Yang artinya bahwa nyamuk ini akan menaruh telurnya pada genangan-genangan air atau air yang tidak saya tergenang ya. Telur ini akan menetas menjadi larva. Setelah mendapatkan nutrisi yang cukup, maka ia akan berubah menjadi pupa. Setelah dengan fase waktu tertentu, maka dia akan menjadi imago atau nyamuk muda seperti itu, lalu akan menjadi nyamuk dewasa. Itu adalah siklus hidup nyamuk itu sendiri, seperti itu. Ini adalah penjelasannya ya. Pada siklus telur, telur ini ditaruh di atas air, tempat bunga, atau lubang-lubang pada pohon, retakan-retakan tanah, atau bekas potongan bambu dan sebagainya yang memiliki air ya. Lalu bagi masing-masing spesies ini memiliki telur yang bentuknya khusus. Jadi antara nyamuk Anopheles dengan nyamuk Aedes itu berbeda. Lalu pada selanjutnya ada stadium larva. Larva ini hidupnya juga di air sama seperti telur tadi. Mempunyai beberapa instar yaitu stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Dan pada akhirnya dia akan berubah menjadi pupa. Pupa ini dia memiliki waktu 24 sampai 48 jam di dalam air sebelum dia akan menetas menjadi nyamuk melalui celah di bagian atas atau dorsal ya. Lalu setelah bagian pupa, setelah dia mengeluarkan nyamuk, dan nyamuk keluar dari pupa, maka nyamuk dewasa ini dia hidupnya dekat manusia atau hewan dan banyak di rumah-rumah atau kandang, di kebun, di hutan, dan dia lebih senang pada tempat yang rimbun dan tidak terang. Semisal tumbukan baju itu kan lumayan rimbun ya. Rimbun ini bukan masalah apa ya, rimbun ini kayak misalnya ya tidak langsung terpapar oleh sinar matahari seperti itu. Lalu juga tidak dia juga menyukai misalnya kolong meja, kolong kasur, yang seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai siklus hidup tadi, kita akan melihat telur dari berbagai jenis. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus terhadap tiga genus dari tiga spesies dari nyamuk ini, yaitu ada Anopheles, ada Aedes aegypti, dan Culex. Kalau kita lihat bahwa telur nyamuk Anopheles dia memiliki karakteristik dia berkumpul, hanya saja dia sendiri-sendiri gitu. Jadi dia memang memang dia berkoloni, cuma dia nggak nempel gitu. Tidak seperti Culex yang dia menempel atau sama lain.
Bentuk dari telur Anopheles ini dia lonjong seperti perahu dengan ujung yang lancip dan memiliki pelampung. Namun pada telur Anopheles ini dia memiliki sifat tidak tahan kering. Berbeda dengan temannya yaitu Aedes yang dia bersifat karakteristiknya dia sendiri-sendiri dan tidak berpelampung serta berbentuk lonjong seperti telur, dan kedua ujungnya juga tidak jelas, ada yang lonjong, ada yang tumbul. Namun karakteristik dari telur ini dia tahan kering seperti itu. Sebelahnya ada Culex. Culexnya berbentuk rakit, berkumpul dan beroperkulum atau memiliki perekat-perekatnya seperti itu. Bentuknya lonjong bagaikan peluru, memiliki ujung yang tumpul dan tidak tahan kering. Pada larva itu kan ada bagian kepala dan toraks sama bagian abdomen. Untuk kepalanya ada antena, ada mata, ada rambut-rambut mulut, rambut-rambut kepala. Bagian toraknya dia bersegmen atau rambut-rambut bulu rusuk. Namun pada abdomennya ada 10 segmen ya. Dari abdomennya ada 10 segmen. 8 sampai 10 ini bersatu membentuk alat-alat abdominal, yaitu ada apa? Sifon, analgil, dorsal plate, stigmal plate, dan comb scale gitu. Mungkin kalau baca kayak gini pasti kalian pusing. Kita langsung ke gambarnya saja seperti ini ya. Inilah perbedaan dari Culex. Ini Culex kiri dan Anopheles. Ini adalah perbedaannya. Kalian bisa kalau misalnya mau berkenan kalian bisa mempause videonya dan membacanya sendiri. Jadi intinya dari ini untuk pengetahuan umum saja bahwa dari posisi istirahat saja dilihatnya. Gitu. Kita akan melihat bagaimana cara larva ini dia beristirahat. Apabila dia sejajar dengan permukaan, maka bisa dicurigai dia adalah Anopheles. Namun kalau dia membentuk sudut, maka dia bisa dicurigai antara Aedes dan Culex seperti itu. Nah, untuk kenapa saya tidak akan bahas yang atas-atasnya, karena ini adalah sudah menjurus ke kedokteran ya, Mbak. Apabila kalian ingin pelajari lebih lanjut, kalian tinggal pause dan tinggal ini saja, dibaca saja gitu. Nah, apabila yang ingin pelajari lebih, nah silahkan masuk ke dokteran seperti itu. Inilah gambar dari larva Anopheles seperti ini ya. Dia mulutnya, rambut mulutnya lebat ya seperti ini, lebat banget ya. Ya posisi istirahatnya sejajar dengan permukaan. Dia tidak memiliki sifon, rambut sifon, comb scale, dan pecten di daerah bawahnya sini ya. Ini adalah larva Aedes. Beda banget ya. Nah, ini dari sini bisa lihat. Sedangkan ini adalah Culex gitu. Kalau yang bertanya Culex itu apa? Culex adalah nyamuk rumahan. Jadi nyamuk yang biasa di rumah itu biasanya disebut Culex. Cirinya biasanya badannya hitam semua sih biasanya, nggak bertelur-teloreng. Nah ini perbedaan larvanya ya, bisa lihat itu sekilas ya. Kalau ingin pelajari lagi, lalu kita masuk ke fase pupa. Pupa ini ibarat kepompong seperti itu. Ada kepala, abdomen gitu. Ini perbedaannya ya. Air tube atau untuk bernafasnya kan berbeda. Kalau Anopheles berbentuk corong, sedangkan Aedes aegypti berbentuk tabung dan lubang dan manjang ya. Pada Culex dia hanya bentuk tabung. Lalu pada paddle-nya ada duri. Anopheles paddle itu untuk bagian bawah sini nih. Paddle ini namanya paddle nih. Ini paddle. Sedangkan pada Aedes aegypti dan Culex tidak berduri seperti ini. Ini gambar pupa ya. Kalau lihat kan dia kan seperti tabung dengan lubang yang memanjang, dengan lubang yang memanjang kan ya. Nah, tapi ini hanya bentuk tabung saja sebenarnya. Mungkin saya lihat ini kayaknya Culex sih. Tapi kalau mungkin salah bisa dikoreksi lagi ya. Tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Jadi salah itu tidak apa-apa ya. Asalkan jangan salah waktu ulangan. Bahaya. Pada dewasa umum. Nah, kita masuk ke fase dewasa. Pada dewasa, umumnya nyamuknya terbagi menjadi 3 bagian. Kepala, toraks, dan abdomen. Yang arti toraks itu apa? Toraks itu dada. Abdomen itu apa? Abdomen itu perut. Tuh. Nah, kita lihat.
Pada bagian kepalanya ini ada terdapat mata majemuk. Lalu ada sepasang antena berbuku-buku. Lalu ada sepasang palpa bersegmen dan berambut. Serta ada proboscis atau alat mulut atau mulutnya lah istilahnya ya. Memiliki kemampuan untuk menghisap dan menusuk. Bagian torangnya ada sepasang sayap, sepasang halter, 3 pasang kaki bersegmen, skutellum yang berlobus. Oh tidak, seperti itu. Lalu segmen-segmen toraks terdiri dari bagian dorsal dan lateral gitu. Ini kalau mau dibaca silahkan di pause saja karena ini untuk mungkin untuk khalayak umum mungkin sangat asing ya. Makanya saya akan menjelaskan secara umumnya saja. Lalu adalah bagian abdomen memiliki 9 segmen gitu. Jadi 9 kayak buku-bukunya ada 9 gitu ya. Yang merupakan segmen terakhir yang melakukan alat kelamin luar gitu. Pada betina disebut cerci, pada jantan disebut hypophygium. Seperti itu. Pada hewan betina dan pada prewalat bermain di bagian akhir dari abdomen terdapat adanya receptacle. Jumlahnya berbeda-beda dan ada yang ada beda ada yang 3 buah pada culek atau culicinae dan ada yang hanya sebuah yaitu anophelia atau anopheles. Ini bisa dilihat perbedaannya ya, bisa di pause kalau misalnya dibaca. Tapi kalau untuk kita melihat intinya saja kita cukup melihat hinggapnya ya. Itu apakah dia ketika hinggap, apakah dia membentuk sudut atau sejajar gitu ketika dia hinggap di tangan kita seperti itu. Karena ini hanya untuk pengetahuan umum saja, tidak perlu saya jelaskan secara rinci. Gitu. Nih, kalian juga bersifat mikroskopis sih dan butuh diperbesar lagi. Nah, sedangkan kan nggak mungkin kan kalau ada nyamuk hinggap mau kalian ambil mikroskop dulu atau kaca pembesar dulu seperti itu. Ya, hanya saya akan memaparkan secara simpelnya saja. Ini yang membedakan bisa di pause kalau misalnya mau dibaca, di pause saja nggak apa-apa. Ini adalah gambarnya ya. Jadi ada culex betina sama culex jantan. Nyamuk rumen betina sama nyamuk rumen jantan. Ini ada anopheles betina, anopheles jantan. Bisa lihat perbedaannya. Ini adalah foto dari anopheles ini ya. Ya, anopheles kalau secara mikroskopis atau kaca besar. Oke, baik. Sekian dari saya mengenai nyamuk ini. Pesan saya terhadap nyamuk ini, terhadap masyarakat yang mungkin menonton video ini adalah sering-seringlah untuk membersihkan lingkungan sekitar. Lalu kuraslah bak air itu seminggu sekali ya, agar tidak terdapat genangan pada bak tersebut yang menjadi tempat siklus hidupnya nyamuk. Karena nyamuk ini dia juga membawa penyakit yang sangat berbahaya. Contohnya yang paling sering kita dengar mungkin adalah malaria, terus DBD gitu kan. Malaria sendiri kan dari Anopheles, DBD dari Aedes gitu. Itu kan cukup apa ya, penyakit yang dalam kategori juga cukup untuk uh, sangat berbahaya gitu ya, cukup mematikan juga gitu. Kita juga memiliki sifat yang dapat, ini adalah DBD saja untuk dapat menurunkan tingkat trombositnya sehingga bisa takutnya ketika trombositnya terus mengalami defisit penurunan maka akan akan bisa menyebabkan kematian. Karena itu mulailah kita hidup bersih dari sekarang serta rajin untuk intinya untuk rajin untuk uh, menguras bak air serta menghilangkan genangan-genangan di sekitar tempat hidup kita. Misal melancarkan saluran air supaya tidak ada nyamuk yang berada di sana. Kenapa? Karena nyamuk sendiri juga dia tidak bisa hidup kalau airnya tidak tenang, alias mengalir deras gitu. Jika air sungai yang mengalir itu nggak akan ada nyamuk seperti itu. Nyamuk hanya akan tinggal di genangan air seperti itu. Maka
itu sekian pesan dari saya. Apabila saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Yang Maha Esa saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.